Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felicia, BP 1701091052 akan mempresentasikan proyek yang saya buat. Baiklah, di sini kita akan membuat suatu website sistem informasi Kota Padang. Di sini kita akan membuka halaman adminnya terlebih dahulu. Untuk membuka halaman adminnya, localhost pariwisata admin. Lalu kita enter dan karena di sini logout, kita buka dari login terlebih dahulu. Nah, setelah logout, soalnya karena ketika kita mengakses langsung ke halaman admin, dia tidak bisa langsung terakses, jadi kita disarankan untuk login dulu. Kita masukkan admin, passwordnya admin juga. Lalu kita coba login. Nah, baru dia menampilkan halaman admin. Nah, di sini ada menu dashboard, destinasi, kategori, dan laporan. Untuk menu dashboardnya tampilannya seperti ini, dan menu destinasinya di sini data wisata kita tersimpan. Kita di sini dapat menambahkan data wisata dengan menekan tombol add, dan kita dapat mengeditnya dengan menekan tombol edit, dan kita juga dapat menghapus suatu wisata. Contohnya, kita menambahkan suatu wisata baru. Kita mengisi di sini ada form isian informasi detail wisata, dan kita memilih nama wisatanya yaitu Pantai Caroco misalnya. Lalu lokasi wisatanya kita isikan Painan. Lalu nama kategorinya kita isikan pantai, dan deskripsinya kita bisa melihatnya di Google atau di tempat lainnya. Kita bikin saja contoh deskripsi wisata terlebih dahulu. Lalu di sini ada tempat untuk pengambilan gambar. Kita memilih gambar sebagai contoh aja dulu, kita pilih yang ini. Lalu kita open dan kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Pantai Caroco, lokasi Painan, kategori pantai, dan deskripsinya. Lalu ada gambarnya. Nah, setelah menambahkan data, kita bisa juga mengedit data yang kita tambahkan tersebut. Misalnya terjadi kesalahan di lokasi atau deskripsi atau gambar atau yang lainnya, kita bisa menekan tombol edit. Lalu kita ubah menjadi Pantai Caroco edit misalnya. Lokasi wisatanya, nama kategorinya, dan kita mengubah deskripsinya menjadi contoh deskripsi wisata edit saja, dan kita mengubah gambarnya menjadi yang ini saja dulu. Lalu kita open dan kita simpan. Nah, data berhasil diganti sesuai dengan nama yang tadi kita ubah menjadi Pantai Caroco edit, dan deskripsinya kita tambahkan kata edit, dan gambarnya juga sudah terganti. Nah, di sini ada action delete. Kita tekan apakah kita ingin menghapus data, kita tekan cancel jika tidak ingin menghapus data. Lalu kita tekan kembali jika kita akan menghapus data, dan kita tekan delete, dan data berhasil terhapus. Nah, data yang sudah kita tambahkan tadi sudah tidak ada. Dan di sini ada menu kategori, sama halnya dengan menu destinasi tadi, ada tombol add, edit, dan juga hapus sesuai kategori yang ada di Kota Padang. Di sini saya baru menambahkan 5 kategori. Nah, di sini kita bisa menambahkan kategori, yaitu nama kategorinya wisata malam contohnya.
lalu kita save. Nah, data berhasil ditambahkan wisata malam. Dan kita juga bisa mengeditnya menjadi wisata malam Padang misalnya. Lalu kita save. Dan data berhasil diganti menjadi wisata malam Padang. Dan kita juga dapat menghapus wisata malam tersebut. Data berhasil dihapus. Dan terakhir untuk menu laporan, di sini akan tampil data wisata Kota Padang. Kita bisa mencetak informasinya. Di sini cetak informasi. Kita sebagai admin cetak, dia akan otomatis print data wisata yang sudah kita sediakan. Loading. Lalu seperti yang kita lihat, ini ada petanya. Karena jaringan dia seperti ini. Nah, di sini ada kategori alam, kategori agri, dan kategori lainnya. Nah, di sini kita cancel, lalu kita ulangi lagi untuk memprint. Loading preview. Nah, ini hasil dari data yang ingin kita print jika kita sebagai admin ingin mengambil datanya. Lalu, baiklah, untuk selanjutnya yaitu setelah laporan di sini selesai semua, kita dapat menuju ke halaman websitenya. Kita dapat menekan tombol website di sini atau langsung ke linknya saja, yaitu localhost pariwisata, langsung enter. Yang tadi adalah halaman admin yang hanya bisa diakses oleh admin saja, tanpa user lain tidak bisa mengaksesnya karena kita tidak mungkin menyebarkan password dan username admin tadi. Nah, untuk user hanya bisa melihat tampilan seperti ini, localhost pariwisata. Enter. Nah, di sini data-data yang sudah kita simpan di halaman admin tadi akan muncul di sini. Jadi user dapat melihatnya sebagai sarana informasi untuk mereka jika ingin berliburan ke Padang, mereka dapat memilih lokasi wisata sebelum mereka bepergian. Lalu mereka juga bisa mencetak informasi juga nantinya. Oke, kita coba saja sebagai user. Misalnya kita ingin melihat Pantai Gajah Padang. Ini sesuai yang di halaman admin tadi. Yang ada di menu destinasi yaitu Pantai Gajah Padang, Pantai Padang. Nah, di sini akan ada nama wisatanya, nama lokasinya, gambarnya, dan deskripsinya. Nah, ini hanya sebagai contoh, harusnya akan ada lebih banyak lagi deskripsi wisatanya ini. Nah, kita juga bisa melihat lokasi wisatanya di sini. Nah, begitu juga untuk menu lainnya. Pantai Padang, dia akan tampil sesuai data yang sudah kita isi, lokasi, nama wisatanya, kategorinya, gambar, dan isi deskripsinya. Berikutnya menu kategori wisata. Nah, di sini ada kategori yang sesuai yang kita isi tadi, ada wisata kuliner, religius, agro, pantai, wisata alam. Jika seseorang hanya ingin bepergian ke pantai, mereka tidak perlu lagi melihat menu home yang berisikan semua kategori. Jadi mereka akan kesulitan. Jadi agar mempermudah mereka mencari wisata yang ingin mereka tuju, kita bisa menemukan di kategori wisata. Misalnya seseorang akan ingin ke pantai, mereka dapat mengklik pantai.
dan tidak akan muncul menu lainnya seperti yang tadi, hanya muncul menu pantai saja. Jika kita tekan pantai air manis, maka sama akan muncul seperti yang kita bikin tadi, yaitu lokasi kategori. Dan begitu juga yang lainnya. Lalu ada menu cetak informasi dan daftar. Kita ke menu cetak informasi terlebih dahulu. Nah, jika seorang user ingin mencetak informasi, mereka bisa mencetak informasi di sini. Di sini akan tampil seperti yang pada halaman admin tadi. Loading preview. Nah, oke, kita akan lanjut ke menu daftar. Nah, ini dia akan tampil seperti ini. Cetak informasinya. Kita lanjut di menu terakhir yaitu menu daftar. Nah, di menu daftar, jika user ingin berlangganan atau ingin mendapatkan informasi dari setiap update website dengan mengisi datanya yang ada di sini, yaitu nama lengkap, username, password, dan email. Oke, baik, segitu saja project yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.